Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiatur Rahmah dari kelas 4C Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran VCT atau Value Clarification Technique. Selanjutnya, mari kita simak pengertian model pembelajaran VCT. Menurut Sanjaya, teknik mengklarifikasi nilai sering disingkat VCT, dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Dari beberapa model VCT, di sini saya mengambil model pembuatan daftar baik buruk. Kemudian, contoh dalam model VCT ini saya mengambil pelajaran PPKN dengan pokok bahasan simbol sila-sila Pancasila, kelas 1 semester 1. Tema 3 tentang kegiatanku, subtema 1 tentang kegiatan pagi hari. Pembelajaran 1. Adapun kompetensi dasar 3.1 mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menceritakan simbol sila-sila Pancasila pada lambang Garuda Sila Pancasila. Adapun indikator pembelajaran 3.1.1 mengidentifikasi simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1.1 menceritakan simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran model pembuatan daftar baik buruk ada 2. 1. Menyediakan tabel baik buruk. 2. Mengklarifikasikan nilai perilaku. Dalam mengklarifikasikan nilai perilaku, ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, mengklarifikasikan motivasi peserta didik memilih nilai. Kedua, mengklarifikasikan argumentasi yang dijadikan dasar bagian peserta didik memilih suatu nilai. Ketiga, mengklarifikasikan penghargaan nilai yang menjadi pilihannya. Dan yang keempat, mengklarifikasikan perasaan nilai. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang langkah-langkah pelaksanaannya sebagai berikut. Pertama, guru menyediakan tabel baik buruk. Melalui tabel tersebut, peserta didik diminta menyatakan baik buruk, baik secara lisan maupun tulisan. Setelah membuat contoh perilaku yang berhubungan dengan sila Pancasila, maka peserta didik diminta menyatakan baik buruk di dalam tabel tersebut. Contoh perilaku ini terdapat 3 lingkungan. Pertama, lingkungan di rumah, kedua, di sekolah, dan yang ketiga, lingkungan di masyarakat. Adapun contoh perilaku di rumah yaitu 1. Berdoa sebelum makan. 2. Menghormati orang tua. 3. Kakak suka mengganggu adik. 4. Menghargai hasil musyawarah keluarga. 5. Bekerja sama dalam keluarga. Contoh perilaku di sekolah. 1. Mengejek teman beribadah. 2. Patuh kepada guru. 3. Bermain tanpa membedakan teman. 4. Mengabaikan pendapat teman. 5. Bekerja sama membersihkan kelas. Contoh perilaku di masyarakat. 1. Toleransi dalam beragama. 2. Menyakiti tetangga. 3. Membeda-bedakan tetangga. 4. Menghormati hasil musyawarah. 5. Mengganggu hak orang lain. Kemudian, kita dapat menjelaskan kepada peserta didik untuk memberikan penilaian terhadap contoh perilaku tersebut dengan memilih baik atau buruk.
Untuk langkah kedua dari pelaksanaan pembelajaran model VCT ini adalah mengklarifikasikan nilai perilaku, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 1. Mengklarifikasikan motivasi peserta didik memilih nilai. Dalam hal ini, ada 8 macam motivasi yang akan kita arahkan kepada peserta didik dengan melakukan dialog atau berupa pertanyaan yang sederhana, seperti 1. Mengklarifikasi tujuan. Pertanyaannya adalah, apa tujuan kamu melaksanakan musyawarah? 2. Mengklarifikasikan aspirasi. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu inginkan dengan melaksanakan musyawarah? 3. Mengklarifikasikan sikap. Pertanyaannya adalah, setujukah kamu jika melaksanakan musyawarah diwajibkan untuk semua orang? 4. Mengklarifikasikan minat. Pertanyaannya adalah, minat apa yang mendorong kamu melaksanakan musyawarah? 5. Mengklarifikasikan perasaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan kamu ketika melaksanakan musyawarah? 6. Mengklarifikasikan kepercayaan. Pertanyaannya adalah, apa yang membuatmu percaya dalam melaksanakan musyawarah? 7. Mengklarifikasikan perbuatan. Pertanyaannya adalah, sudah berapa lama perbuatan melaksanakan musyawarah itu kamu lakukan? 8. Mengklarifikasikan kekhawatiran. Pertanyaannya adalah, kekhawatiran apa yang kamu rasakan ketika masyarakat tidak melaksanakan musyawarah? Kemudian, mengklarifikasikan nilai perilaku yang kedua adalah mengklarifikasikan argumentasi yang dijadikan dasar bagian peserta didik memilih suatu nilai. Dialog yang dilakukan meliputi 1. Apa alasan kamu melaksanakan musyawarah? Mengapa hal itu kamu lakukan? 2. Apakah kamu diperintah orang lain untuk melaksanakan musyawarah? Siapa yang kamu ikuti dalam melakukan hal itu? 3. Apa yang menjadi pertimbangan kamu dalam memilih melaksanakan musyawarah? Kemudian, mengklarifikasi nilai perilaku yang ketiga adalah mengklarifikasikan penghargaan nilai yang menjadi pilihannya. 1. Apakah kamu berusaha memelihara melaksanakan musyawarah dalam dirimu? Upaya apa saja yang kamu lakukan untuk itu? 2. Apakah kamu merasa bangga atau bergembira dengan melaksanakan musyawarah itu menjadi pilihanmu? 3. Apakah kamu bermaksud mengajak orang lain atau temanmu agar suka melaksanakan musyawarah sebagaimana yang kamu lakukan? Dan yang keempat, dari mengklarifikasi nilai perilaku adalah mengklarifikasikan perasaan nilai. 1. Sudah berapa lama sikap melaksanakan musyawarah itu kamu lakukan? 2. Apakah kamu akan terus mempertahankan dalam hidupmu perbuatan melaksanakan musyawarah itu? Sekian penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran VCT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.